Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawa'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya dialah yang pantas untuk kita agungkan. Semua nama di atas permukaan langit dan bumi ini. Salawat beserta salam semoga selama-lamanya tercurah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini saya bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara saya, khusus dengan guru kami Abi Maulana Nurul Khatib Al-Bantani, untuk sama-sama malam ini kita membahas sebuah peristiwa yang saat ini sedang fenomenal sekali di Indonesia. Tentunya sebelum kita langsung membahas hal tersebut, kepada seluruh sahabat-sahabat Maksar TV dimanapun antum semua berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dukung terus channel Perjuangan Maksar TV ini dengan cara subscribe, tonton videonya, dan sebarkan seluas-luasnya ke jaring sosial yang antum semua punya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Wakil Presiden Lajnah Tanfidhiyah Kaum Syarikat Islam, ada Bapak Duce Sobandi SPDI di sini. Juga ditemani oleh Bapak Yudi Hendrik yang sudah tidak asing lagi, Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, dan di sana ditemani oleh Ustadz Agi Ahmad Dayari Al-Bantani dan salah satu perwakilan direksi Bumi Kami Surya Kancana. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami atau saya bisa berkumpul bersama saudara-saudara dari USP, unit simpan pinjam kami. Alhamdulillah ada Dr. Zaki dan reng-rengannya, alhamdulillah bisa berkumpul dengan kami pada malam hari ini. Saudara, pada malam ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang fenomenal tentang kekhawatiran tentang 9 naga. Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa umat Islam haram hukumnya untuk takut kepada 9 naga itu, saudara. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas tentang 9 naga tersebut, terkhusus kepada guru kami. Kami ingin diberikan pencerahan perihal apa itu 9 naga dan mengapa orang ramai membicarakan hal itu. Tentunya akan ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kepada Abi, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk memberikan penjelasan seluas-luasnya. Untuk sebelum nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Pada Abi, dengan segala hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di studio Maksar TV, tempat jauh barangkali saudara masing-masing. Berkat rahmat Allah kita bisa kumpul malam ini. Mudah-mudahan rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala terlimpah curahkan kepada kita sekalian. Sehingga apa yang kita hajatkan akan Allah wujudkan. Apa yang menjadi doa-doa kita akan Allah kabulkan.
Amin. Kesedihan kita akan Allah ganti dengan kegembiraan. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, beserta ahli baitnya, beserta zuriyahnya, beserta sahabatnya, beserta umatnya, termasuk kita sekalian, disertai harapan agar Rasulullah SAW mencintai kita sebagaimana kita mencintai beliau. Disertai harapan agar kita termasuk dalam rombongan orang-orang yang akan disyafaati oleh Rasulullah SAW. Saudara, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Maulana Akbar Syarif, saat ini diskusi, obrolan, dan bahkan kekhawatiran tentang sesuatu yang disebut 9 naga itu bukan makin meredup di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Ada kecenderungan makin menguat sehingga 9 naga seolah tampil sebagai jurik yang menakutkan. Kaweh di mana-mana orang takut. Hari sementawis nagana hiji kita anu ngadeureut. Di mana si 9 naga itu berada? Sampai ke Pelabuhan Ratu orang bicara tentang 9 naga. Ya si orang teh saha 9 naga teh. Biasanya yang menakutkan itu biasanya jurik kan barangkali keterlaluan kalau kita mengatakan si 9 naga teh ya aya dina eueuna eueuh dina ayana angger we sieun takut kepada 9 naga padahal 9 naga mah tak kitu-kitu amat. Kalau dulu lah, masih zaman Orde Baru itu ada isu yang namanya Dragon Master. Pernah dengar Dragon Master? Ari Dragon naga, Ari Master. Jadi suhu naga. Jadi itu bukan barang baru, Ari 9 naga mah. Kenapa di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto, 9 naga tidak begitu menakutkan ketimbang ayeuna? Bisa jadi bukan karena si naganya itu teh, ini si naga dari orang Batak loh. Ya. Di Indonesia gak ada naga bonar itu. Ya, ada. Nusa daek naga bonar. Kayak jenderal besar ngan sieun ka indungna unggul. Belanda tidak takut naga bonar dilawan. Ngan ka indung. Elek. Sieun pasien ka indungna. Jadi artinya ada satu aspek kejiwaan dalam diri kita, psychological aspek yang harus kita bangun dalam mensikapi soal 9 naga ini. Sepanjang yang Abi tahu, kalau orang berbicara tentang naga ya, selalu dikaitkan dengan penguasaan, kegiatan investasi, kegiatan ekonomi, bahkan kemudian muncul ada istilah oligarki, ya. Dan itu bagi umat Islam harusnya bukan soal aneh. Lah di Indonesia juga bukan sedikit yang berimbang yang sinaga. Nah, tidak pernah disebut saja. Jadi yang Abi ingin sampaikan adalah kenapa kok yang namanya 9 naga ini jadi begitu menakutkan? Yang bikin dia menakutkan si 9 naganya atau orang yang cerita tentang 9 naga? Orang yang cerita. Anggaplah nih yang makanya bilang sepanjang yang Abi tahu. Di dalam persepsi masyarakat saat ini, kalau berbicara 9 naga, pasti dia kaitkan dengan grup Jarum. Betul tidak? Ya. Pak Hartono ya. Warga Hartono. Dikaitkan dengan grup Sampurna. Ini kalau bicara 9 naga.
dikaitkan dengan si Aguan reklamasi Tanjung Priuk, ya, itu dikaitkan lagi dengan apa, gudang garam, gudang garam, dan banyak lagi. Hampir semua anggaplah mereka yang biasa kita sebut konglomerat, ya, Chinese, itu diidentikan dengan 9. Maka muncul juga Muhtar Wijaya, Sinarmas. Apa Sinarmas? Ya. Yang dulunya itu dia punya BII, dia punya Indah Kiat, geng Serpong lah, BSD. Ya, Eka Cipta Wijaya. Ada lagi kemudian Mokhtar Riyadi. Di bawahnya dia ada James Riyadi. Itu Lipo Group. Ada lagi yang paling besar dari itu, namanya Sudono Salim atau Lim Siliong, sekarang turun, udah Anthony Salim. Pertanyaan Abi, anaknya ini yang menjadi 9 naga atau bapaknya, itu pertanyaan. Yang pantas disebut 9 naga Lim Siliongnya atau Anthony Salim? Lim Siliongnya. Ya, begitu juga kalau bicara Lipo, bukan James Riyadi, tapi Mokhtar Riyadi. Begitu juga di Sinarmas, Eka Ciptanya, bukan di bawahnya. Gitu. Jadi generasi turunan. Nah, sekarang ini orang main takut aja sama 9 naga, nyangka apa? Bos 9 naga, kalau itu disebut sekurang-kurangnya udah berapa biji yang mati? Lim Siliong sudah nggak ada. Kemudian Eka Cipta sudah tidak ada. Ya. Kemudian lagi yang naga properti Ciputra namanya sudah tidak ada. Jadi sekarang ini sebenarnya yang disebut 9 naga sesungguhnya itu 9 anak naga. Ya. Atau Dragon Family. Ini kalau bicara lokal Indonesia. Kalau kita bicara internasional, orang menyebut Dragon Master, itu bisa pertama dia nyebut Lee Ka-shing di Hong Kong. Ini kalau bicara bukan lokal ya, kita bicara Indonesia dan sekitarnya. Dulu kalau disebut 9 naga itu akan muncul nama Lee Ka-shing, ini Joko Duit Hong Kong. Kemudian saudaranya lagi ada Lee Mo Seng namanya. Nah, yang Abi tahu yang namanya Grandmaster, Dragon Master itu mana ini? Kemudian muncul lagi Tongju, Temasek Singapura. Nah, pertanyaan kita sekarang ini yang orang Indonesia ributin, ini 9 naga nu mana gitu. Orang tak apa naga nu mana main sihir, paham ini dulu Mas. Ya. Dan banyak lagi di dunia internasional yang kaitan dengan itu. Dan mereka semuanya kalau kita lihat adalah entrepreneurs yang memang bekerja keras, punya kemampuan profesional. Contoh Lim Siliong saja. Dulu kan naiknya dianggap dari awal dia jadi tukang kedelai dari Kudus. Lim Siliong. Kemudian dalam Orde Baru itu Tengku Macarana jadi ada korelasi ya dengan pemerintah Orde Baru. Ini mudah-mudahan kalau salah juga ada yang koreksi ya. Kaitan dengan masalah yang penting pada waktu itu adalah bagaimana memasukkan bahan baku terigu ke Indonesia. Ya, kan kalau itu bahan baku terigu itu gandum. Dan akan lebih gampang lah kita menyebut bagaimana memasukkan terigu ke Indonesia atau bagaimana menyediakan terigu di Indonesia. Pada waktu itu dia cuma dikasih license saja, kategori saja itu dari pemerintah, nggak dikasih duit, nggak dikasih apa. Nah dia disuruh carilah keluar teman-temannya. Dulu ada namanya Chinese Overseas. Jadi China yang ada di luar. Nah, kepandaian dia negosiasi segala macam itu, akhirnya
dia bisa membangun PT Bogasari di sini. Paham? Bogasari tidak pakai APBN waktu itu. Di awal-awal order baru. Pertanyaan Abi, dalam dunia bisnis boleh nggak ada kerjasama pengusaha dengan penguasa? Boleh. Dalam dunia bisnis. Nah kalau itu boleh, ya maka semua orang boleh. Tinggal pandai-pandai orangnya aja. Karena zaman Orde Baru dulu ada satu tokoh pengusaha nasional, walaupun basisnya itu BUMN, namanya Ibnu Sutowo. Dia bisa bikin besar Pertamina. Jadi pada zaman-zaman awal petrodolar, ya Pertamina yang tadinya nggak begitu populer, akhirnya besar pada saat Ibnu Sutowo menjadi presiden. Ini antik saudara. Ibnu Sutowo ini dokter jenderal, terakhir itu dapat anumerta jadi letnan jenderal. Ibnu Sutowo dia besarkan gitu Pertamina. Banyak lagi bikin production sharing, produksi apa dengan pengusaha-pengusaha investasi minyak di mana-mana, investasi Indonesia besar ya. Nah kemudian dari hasil karyanya itu, salah nggak kira-kira kalau itu juga membesarkan anak-anaknya? Ada muncul Ponco Sutowo, muncul lagi yang baru meninggal siapa? Adi Guna, ya. Paham ya? Jadi artinya dibesarkan. Jadi aneka macam perusahaan-perusahaan minyak masuk ke sini, dan ternyata bukan rombongan Chinese pun. Kalau menurut ketentuan skala besar bisnisnya, maka Ibnu Sutowo pun layak disebut jadi bagian dari Dragon Master. Ini paham ya? Di samping itu ada lagi tokoh pengusaha nasional namanya Dr. Hashimi. Dia rajanya mobil Amerika di sini sudah. Dan sebelumnya lagi ada Dasa'a. Ini tokoh-tokoh besar. Nah, kenapa kita nggak nyebut dia Dragon Master? Kalau betul Dragon ini based on investment, jadi based on entrepreneur. Jadi artinya maksud Abi, skala seorang Dragon Master itu, seorang naga itu, jadi bukan monopoli milik Cina, kan? Kita bisa sebutkan, kalau boleh kita sebutkan nih, satu di bidang perhotelan, siapa yang nggak kenal Sukamdani? Ya, Shahid Group. Itu besar nggak bisnisnya Shahid? Nah, di bidang pelayaran ada rajanya, Raja Samudra, namanya Sudarko, PT Samudra Indonesia. Dapo orang Cina, orang Jawa. Ya, Sudarko namanya. Ya, benar nih. Kalau salah lu ngomongin benar ya. Nih. Kemudian lagi, ya, ada Hasim Ning, ada Ibnu Sutowo, ada Sukamdani, ya. Siapa lagi? Pak Haji Bakri, Ahmad Bakri, bapaknya Abu Rizal, Haji Kala, bapaknya Yusuf. Itu pengusaha-pengusaha besar semua. Kenapa kita nggak sebut dia juga? Nah kalau nggak menyebut, kami memang mau. Nah, jadi 9 singa. Nih, ada lagi adiknya adik tirinya Pak Harto, Prabowo Sutejo, Mercu Buana Group. Itu kan orang-orang yang punya, ya. Kalau generasi mudanya ada di bidang construction, namanya Siswono Yudo Husodo, Bangun Cipta Group. Ya, kenapa yang gede-gede ini kok nggak disebut? Seakan-akan yang ada cuma, padahal kayaannya nggak beda jauh ini. Tapi nggak yakin mereka ini
bisa jauh meninggalkan Bakri Group lah. Atau belakangnya ada anak siapa itu? Hairul Tanjung, Para Group. Nah, Mas David, ini soal psikologi. Jadi kita kadang-kadang cuma lebih jadi takut sorangan gitu lah. Membesarkan ini naga terlalu gede, lupa sama singa-singa yang kita punya di Indonesia. Dalam urut-urutan orang kaya Indonesia pun termasuk Hairul Tanjung. Iya tak? Ya. Paham ya, kenapa Habib sebutkan ini? Jadi kalau bicara naga itu ukurannya cuma pada bisnis skala bisnis dia. Ya. Maka tidak semua naga itu ya, tidak bisa diimbangi oleh pengusaha nasional. Nah, cuma di sinilah. Karena tadi barangkali karena secara kejiwaan kita ini biasa membesarkan yang lain. Karena ini pribumi ini nggak dianggap. Ngerti? Itu soal kejiwaan, Bu. Ini mental lemah. Apa tuh kalau dulu ada teori apa itu? Achieving Society, itu ada buku itu, Achieving Society namanya. Profesor David McLeod. Dia mengatakan ada mental yang lemah gitu. Jadi kalau kan ada kan orang yang ada anlehnya gitu kepada prestasi, ada anlehnya kepada afiliasi gitu. Anlehnya. Nah, ternyata orang Indonesia itu juga tidak sedikit yang punya anleh sebagai pengusaha. Ini, jadi maksud Abi, yang Abi ingin garis bawahi yang pertama, jadi yang namanya 9 naga itu nggak perlu tuh berlebihan dan ditakuti, karena cukup banyak pengusaha nasional yang bisa mengelola. Walaupun sekarang katanya mulai ditambah nih, ada lagi naga baru nih, namanya Haritanu Sudibyo. MNC Group. Kalau Abi melihat ini soal sah-sah saja. Kalau dia kerja keras, dia pintar, ya kan? Kalau dia bisa, kenapa kita tidak? Jadi maksud Abi, cara kita mensikapi 9 naga ini bukan membesarkan 9 naga yang tungtungnya nakut-nakutin diri seorang. Ini yang terjadi sekarang ini, di mana medsos di mana-mana itu, mereka itu menakut-nakuti dirinya sendiri. Begitu nggak kesannya? Orang bego nggak nakut-nakutin diri sendiri? Bego. Kita boleh bego? Ya. Nah ini, jadi maksud Abi, yang pertama sikap kita dalam menghadapi isu, anggaplah begitu, mengenai 9 naga ini, mental kita yang harus mental apa namanya? Mental unggul. Ya, jadi mental ini kayak mental petarung. Jadi bukan, kalau orang Sunda bilang bukan borangan, ya bukan pecundang. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Kita harus bisa. Ini berkait, saudara. Jadi tidak semua. Ini kan sekarang ada kesan seolah-olah setiap Cina pasti berhasil. Nah, di Tangerang banyak Cina tukang orek. Iya, kalau maju loa di Bogor deh. Lah kuli macul di Bogor. Jadi maksud Abi mau jadi bengar nggak identik menjadi monopolinya orang Cina, maksud Abi. Coba lu ke Teluk Naga, Benteng. Lalu dia belum zaman mbah gue, tukang ngurusin sawahnya Cina mulu. Sampai sekarang ke Daru, coba lihat ke Tangerang. Jadi yang Abi ingin sekarang tegaskan, jadi jangan dikaitkan dengan etnik itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita bisa saling benci antar etnik. Sebagai orang Islam, boleh nggak lu benci seseorang karena etiknya? Nggak boleh. Jadi misalnya si Cina geblek nih,
Ya, orang Cinanya. Jadi bukan Cina keseluruhan persoalan. Karena mau Cina, mau Arab, mau Sunda, mau Bugis yang bikin siapa? Allah. Nah, itu dalam bahasa ekonomi orang Belanda nyebutnya given. Yang dia bersangkutan nggak tahu kenapa jadi orang. Jadi yang Nabi ingin ini kan coba. Jadi isu ini yang harus kita ini. Sebagai Muslim, patokan kita Quran. Surah apa tuh? Ya, Hujurat atau apa aja? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah ngomong kepada seluruh manusia. Kepada kita ini semua. Kita manusia semuanya. Ya ayuhan nas. Ya. Allah ngomong. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Lu semua ini yang cakep, yang jelek, sama Allah bikin. Ada zakar, ada unsa. Ini enggak jorok oleh ayat nih. Jadi ada lelaki, ada perempuan. Ini instrumennya nih. Maka lahirlah manusia satu. Jadi Allah ingin menunjukkan di sini bahwa manusia, orang manapun dia, yang bikin Allah. Paham ya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan dari rombongan manusia-manusia yang berkembang biak ini Allah bikin suku bangsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kabilah-kabilah, suku-suku bangsa. Jadi kalau begitu ada Banten, ada Bugis, ada Sunda, ada Dayak, Cina, Arab, ya. Itu yang bikin siapa? Allah. Jadi salah nggak orang menjadi Cina? Tidak. Salah nggak orang menjadi Sunda? Tidak. Ini dulu nih Mas Abi. Ini wilayah makom hakikatnya ke sini dulu. Untuk apa Allah bikin itu? Lita'arofu, supaya satu sama lain ta'aruf. Ta'aruf. Kalau kata kita ta'aruf kesukaan. Gimana lagi ta'aruf? Lita'aruf antar orang, lita'aruf antar manusia, ta'aruf antar suku bangsa. Di Indonesia terjadi nggak itu? Di negeri kita ini suku bangsa banyak sekali. Nah kita bangun ya sejak 45 dulu. Perbedaan ini kita tidak menjadikan kelemahan bangsa ini. Maka kita ikat dengan sebuah semangat nasional yang namanya Bhinneka. Suku lu boleh macam-macam. Tapi dalam konteks Indonesia satu. Jadi artinya warga negara Indonesia tidak memperkarakan suku, maksudnya. Agama lu boleh macam-macam, tapi dalam konteks Indonesia kita adalah warga negara Indonesia. Jadi NKRI bukan hanya buat orang Islam. NKRI cuma bukan orang Jawa punya. Jadi suku apa saja, agama apa saja, sepanjang dia mau tinggal di sini, mau jadi warga negara kita, taat dia kepada aturan kita, dilarang nggak tinggal di sini. Itu makanya di dalam filosofi Groenslah, filsafat kenegaraan kita memilih yang namanya Pancasila. Yang kagak boleh orang yang kagak benar Tuhan. Kalau dalam bahasa teoritik, ateis atau komunis nggak boleh tinggal di sini. Karena apa? Pada tanggal 1 Juni dan 22 Juli 1945 yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa dan rakyat Indonesia telah bersepakat untuk mengatakan semua orang Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena kita menerima pada tanggal 1 Juli Pancasila sebagai filosofi Groenslah, sebagai dasar negara, bukan pilar. Jadi kalau ngomong pilar, asal belajar lagi buku tata negara itu. Mereka lagi bego nih, hanya pakai pilar-pilar.
Pancasila bukan pilar. Pancasila dasar negara. Beda nggak dasar sama pilar? Beda. Jauh. Jangan salah ngomong pilar ya. Pilar tegakkan. Dasar Bawah. Nah, jadi negara kita dibangun berdasarkan dasar ketuhanan. Negara ini negara bertauhid, saudara. Tauhid. Jadi berketuhanan yang Maha Esa. Baik pakai tata cara agama atau pakai cara pikiran lu sendiri. Kan ada tuh apa namanya? Kalau zaman dulu tuh kejawen apa namanya? Kejawen, Sunda Wiwitan. Ada lagi apa tuh? Penghayat. Sepanjang dia berketuhanan, boleh nggak? Boleh. Dia nggak boleh dipaksa masuk agama. Nggak bisa. Kata si Ukar nih, kalau lu pada masuk Islam mau bunuh, nggak boleh. Pancasila menjamin semua orang untuk beragama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berkait nggak tadi dengan ayat tadi? Berkait. Jadi negara ini dibangun berdasarkan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Bertauhid. Jadi negara tauhid, negara kita. Beragama. Jadi kalau di Indonesia ini, jadi yang nggak boleh siapa? Yang anti agama siapa? Ateis. Nah kita sepakati dulu. Komunis adalah ateis itu maksudnya. Karena kalau dalam terminologi epistemologis, kadang-kadang komunis nggak menjadi ateis, dia lebih dekat menjadi sosialis. Sedangkan kita maksudkan komunis adalah ateis dan sudah berkali-kali membunuhin orang saja. Bahkan tahun 48 ini kenapa kita rada marah sama komunis? Tokoh Sunda namanya Oto Iskandar Dinata atau si Jalak Harupat. Tahun 48 beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Diculik sama komunis. Kita dapat kabar mayatnya itu dibuang di Mauk. Tangerang. Dan nggak ada yang bisa menemukan di mana jenazahnya itu sampai sekarang. Itu korban tahun 40. Jadi komunis dalam pengertian yang model begitu. Ya. Kemudian lagi ada Gubernur Jawa Timur, ada Mas Suryo, diculik, dibunuh juga oleh komunis. Ada lagi nggak yang dibunuh sama komunis? Siapa? Siapa aja? Jadi ya ada 6 jenderal, 7 jenderal, 7 ya. Siapa aja? Yang pertama kepala staf dulu Panglima Angkatan Darat namanya. Jenderal Ahmad Yani. Satu. Yang kedua S. Parman. Yang ketiga Haryono, Prapto, ya, siapa lagi? Nah, habis Prapto siapa? Panjaitan. Berapa itu? Berapa? 5. Hah? Tadi bilangnya 7 jenderal. Yang dibunuh 6 jenderal. 1 perwira. Tendian itu belum jadi jenderal. Jenderal Abdul Rahman Nasution luput dari pembunuhan. Tapi yang jelas ada itu. Yang ngerjain siapa? Jauh lagi dulu kalau orang Banten itu. Di Banten itu ada tradisi kepada komunis. Memang rada aneh di Banten. Karena orang Banten itu kadang-kadang menganggap komunis kalau dia belum tahu, dianggapnya kiai, dianggapnya partai kiai. Orang bilang ini mah katanya komunis, dari komunis mah jamaah. Tapi kejahatan kalau Cek Mamat namanya tokoh komunis di Banten itu, ya, membunuh bupati Lebak. Sama kasusnya sama. Jadi semua gayanya culik bunuh. Nah, kalau begitu maksud tapi
Jahat nggak komunis? Jahat. Jadi wajar nggak kalau kita marah? Wajar. Aksi membunuh itu bertentangan nggak dengan ketuhanan yang Maha Esa? Bertentangan. Jadi kalau begitu boleh nggak dia hidup? Tidak boleh. Pertanyaannya sekarang, di Indonesia masih ada nggak partai komunis? Nah, kita dulu tanggal 12 hari Sabtu ya, pagi 12 Maret 1966 ya, itu kelebihan Parto yang ada bagian apa itu. Kita bubarkan Partai Komunis Indonesia itu, walaupun Panglima tertinggi tidak setuju. Jadi kita terima SP 11 Maretnya jam 2 malam gitu, dari Yusuf Basuki Rahmat. Ya. Habis subuh kita putuskan bahwa siang ini hari Sabtu tanggal 12 Maret PKI dinyatakan bubar menjadi organisasi terlarang. Yang pertama. Yang kedua, ini putusan militer waktu itu. Dipilih oleh Jenderal Soeharto waktu itu. Yang kedua, Menteri Kabinet Dwi-Korda II yang ada indikasi PKI kita sweeping. Kenapa kita lakukan itu? Itu tuntutan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, kami, dan tuntutan dari Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Minta 3 aja, tritura. Bubarkan PKI, bubarkan Kabinet Dwi-Korda, yang populer Kabinet 100 Menteri. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, kita waktu itu bisa maju baru 2. Ya, perubahan menurunkan harga, ya bukan urusan gampang. Kenapa nggak gampang, saudara? Jadi pada waktu kita menerima perintah, ya, dari Panglima tertinggi itu siapa? Itu Paduka yang mulia, ya, suka. Kita nyebutnya dulu PY, Paduka yang mulia. Ini mengingatkan kita dengan Prabu Siliwangi, Sri Paduka. Untuk keluarkan perintah kepada Menteri Panglima Angkatan Darat. Jadi bukan kepada Kopkamtib, ini salah. Yang diperintahkan dalam SP itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat. Siapa menterinya itu? Siapa menterinya waktu itu? Menterinya adalah Letnan Jenderal TNI Soeharto. Ya, yang juga merangkap jabatan Panglima Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Nah, Kopkamtib udah nggak ada, sekarang jadi gantinya Kopkami. Ya, Kopkanya sama, ada Kopkamtib sama Kopkami. Beda lah. Dulu urusannya Kamtib, ya, urusannya Muslim, ya, dibubarkan. Bayangkan pada waktu itu kenapa nggak spektakuler? Itu di dunia itu ada 3 partai komunis besar. 1 partai komunis Uni Soviet, punya negara dia, USSR, Uni Soviet Socialist Republic. Yang kedua Partai Komunis Cina, ya ketuanya Mao Zedong waktu itu. Nah yang ketiga PKI, saudara, tahun 55 dia sudah menjadi salah satu dari 4 pemenang pemilihan umum pertama. Pada waktu itu di samping Masumi, di samping NU, ya, kemudian juga PNI, nah, dia satu. Bayangkan saudara, 48 kita acak-acak, kita musuhin PKI. Siliwangi bantai habis itu komunis. 48. Ya. 7 tahun kemudian saudara, dia bisa ikut pemilu dan menang gitu. Kira-kira banyak nggak anggotanya komunis itu? Banyak. Nah, banyak ya. Tahun 48, tahun 55, 7 tahun. 10 tahun kemudian, tahun 65. Ya, kira-kira jumlah anggotanya lebih banyak nggak dibandingkan tahun 55? Lebih banyak. Lebih banyak, saudara.
Indikasi dan lebih banyak apa? Dia bisa pengaruhi kabinet. Nah di sini memang kita nggak bisa menyalahkan Bung Karno begitu saja. Kan ini partai resmi. Jadi partai resmi, partai peserta pemilu. Nah, cuma musuhnya, ini ada musuhnya. Komunis musuhan sama partai Islam. Yang paling dimusuhi Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Natsir. Ini Pasyawe. Nah secara politik sah-sah saja. Jadi PNI. Jadi waktu itu PNI sendiri, PKI sendiri. Mengapa Habib perlu singgung ini? Jadi pada waktu kita berhasil kita bebaskan Partai Komunis. Pada waktu bulan Juni kita bawa lagi ke sidang istimewa MPRS. Waktu itu kita kukuhkan bahwa rakyat Indonesia menetapkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 bahwa PKI itu menjadi organisasi terlarang. Leninisme, Marxisme, ateisme harus paham tidak? Keluar deh. Udah dicabut belum sekarang? Tap MPR? Belum. MPRS belum. Lagi diupayakan mau dicabut. Nah kalau yang melarang ini tap MPRS buat nyerang komunis. Nah sekarang kalau yang nuntut dia dicabut, komunis bukan. Selesai. Jadi kalau sekarang ada isu, ada gerakan yang ingin mencabut itu, ini isu ini sejak zaman Gus Dur. Bahkan Gus Dur hampir terpengaruh. Ya. Nah jadi artinya isu komunis ini, ya, itu kemudian dikaitkan dengan Cina karena kebetulan yang berkuasa di sekarang Tiongkok namanya itu partai komunis. Apakah karena ada kaitan Cina dengan komunis di sana? Kemudian kita jadi mengaitkan bahwa sang naga ini ada kaitannya dengan itu. Paham? Padahal si naga yang kita omongkan tadi itu, kalau dia bukan Cina, bukan naga dari sana, nggak ada urusannya. Karena pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika, Zhou Enlai, Perdana Menteri Cina, mengatakan bahwa setiap warga negara Cina harus loyal pada negara. Jadi bohong kalau dikatakan Cina sini loyal kepada RRC. Itu sudah ada perjanjian putusan Konferensi Asia Afrika. Jadi tidak boleh Cina mengintervensi. Dan sampai sekarang yang Abi tahu, Dasar Sila Bandung belum dicabut. Dan ini mengikat kepada semua negara yang terlibat itu. Jadi kalau dikaitkan dengan Partai Komunis Cina-nya, nah PKI ini udah nggak ada di sini. Karena PKI itu ayah di Nauna. Nah cuma PKI itu mengatakan yang bisa bubarkan dia cuma Kongres PKI, bukan Soeharto. Sejak itulah musuh bebuyutan TNI Angkatan Darat jadi musuhnya komunis. Maka di mana-mana kita dibilang apa? Tentara itu adalah bagian dari 7 setan desa. Jadi sampai sebegitu musuhnya komunis dengan TNI Angkatan Darat. Kalau yang lain nggak begitu musuh dia. Nah yang kedua musuhnya komunis apa? Ulama. Jadi ulama, jadi hijau, ulama kan dia pakai lambangnya hijau kayak begini. Jadi ada 2 hijau yang dimusuhin komunis. Satu ulama, satu TNI Angkatan. Jadi kalau sekarang ini, ya seandainya ada keributan sasarannya ini, ya bisa jadi ada yang menggerakkan. Cuma karena dia sekarang sudah menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk. Cek orang Sunda, ayah dina una, Allah dina ayah. Paham? Kaitannya nih. Ini gua bagian kedua yang ngomong.
Lalu apa hubungannya sekarang ini isu? Ya, isu. Ya, kaitannya dengan tadi si 9 naga. Kalau teori komunis yang sesungguhnya, ya, ini sekarang RRC sudah tidak lagi menggunakan konsep Mao Zedong. Sejak adanya reformasi Partai Komunis Cina zaman Deng Xiaoping. Jadi sekarang unsur kapitalis boleh masuk di Cina. Cina udah punya bank macam-macam sekarang. Yang dulu diharamkan oleh Mao Zedong. Jadi Cina sekarang ini, Cina daratan, Republik Rakyat Cina yang dipimpin Xi Jinping sekarang ini, itu bukan Cina model Mao Zedong. Barangkali ada komunis model baru sekarang ini. Jadi komunis yang nggak dilarang pakai jas. Dulu nggak boleh pakai baju koko aja tuh Mao Zedong. Nggak boleh pakai jas, apalagi pakai dasi, nggak boleh. Jadi sekarang ini gue bilang nih Partai Komunis Cina pakai dasi. Yang dulu bukan menjadi tradisinya Mao Zedong. Bisa jadi sekarang ini bukan Maois lagi. Jadi ada barangkali mungkin komunis yang sekarang ini berbeda. Nah sekarang di Cina juga banyak pengusaha, apalagi Hong Kong sesudah diserahkan oleh Inggris kepada Cina. Jadi sekarang ini Hong Kong menjadi salah satu capital market terbesar. Beda dengan yang ada di Taiwan. Ya. Ada di Taiwan Cina bukan Cina kene ngali, bukan Cina komunis. Ini Cina nasionalis namanya. Ini Kuomintang, Sun Yat-sen ya. Jadi musuhin juga oleh Mao Zedong. Tapi belakangan ini kelihatannya fokusnya pemerintah komunis Cina itu, ya, fokus utama dia bukan lagi pada ideologinya, tapi pada kegiatan ekonomi. Maka lahirlah berbagai macam konglomerat Cina, sehingga sekarang ini Cina menakutkan. Kalau zaman dulu dia menakutkan karena tukang potong orang dengan tentara merahnya itu, tentara rakyat Cina. Sekarang orang takut dengan kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi gitu ya. Nah, Abi ingin melihat apakah ini yang menjadi sebab musabab sehingga naga ditakutin di Indonesia ini, itu Mas Abi. 9 naga ini. Padahal 9 naga ini nggak ada urusannya yang iya. 9 naga ini rata-rata warga negara Indonesia. Dan dia nggak bisa dapat kewarganegaraan di sana. Karena pada tahun 50 waktu Bung Karno mengusir Cina semua, nggak diterima di sana. Mau dia bilang, oh itu balik, lu Cina Indonesia. Nah jadi yang Abi ingin dudukan, Cina yang sekarang ini ditakutkan secara origin ya. Dia adalah Cina sini. Mungkin ada hubungan ekonomi dari backup, hanya kita belum tahu. Karena paling besar sekarang bank di dunia namanya ICBC, paling besar di dunia. Udah datang belum orang ICBC ke kita? Enggak, udah datang. Namanya Li Ka-shong. Nah ini yang pertanyaan. Tahu dari mana sih Li Ka-shong tentang kami dan Mas Her? Datang ke kaki gunung, diterima di pinggir balon. Ya. ICBC, ya. Ada lagi China Trust, ada lagi Bank of China yang kemarin kaitan dengan 2 juta metric tons gold, ya, udah dikirim ke sini saja ya. Certificate of gold dari Bank of China. Nah jadi barangkali kalau ditanya orang pada takut sini 9 naga itu mungkin kaitannya ini. Jadi ada kekuatan besar di belakang. Nah ini sah-sah saja. Nah Cina masih apa? Ada lagi kan ada bank baru Cina itu namanya ABI, bukan ABI, ABI. Kalau ABI nama gue. Jadi ABI itu ada ASEAN, ya. For investment and infrastructure. Indonesia ikut di pemegang saham, tapi kantor pusatnya di Beijing. ABI khusus buat membiayai infrastructure
Nah ini. Nah di sini Abi melihat, pertama, Abi belum memiliki data untuk membuktikan adanya dari ini masuk di backup ini. Feeling Abi, mereka yang besar itu yang besar di sini. Ambil contoh, tadi kan rata-rata tuh yang gudang garam, kan jual rokoknya mayoritas ke sini. Jarum, ya, di Samsu termasuk ini. Ya. Jadi Abi belum melihat dan Abi nggak yakin begitu mudah bank di Cina tuh ngasihkan kredit itu nggak mudah dia. Jadi kalau ini betul kayak gudang garam, pasar terbesar gudang garam gimana? Jadi kalau gitu yang ngedein gudang garam Indonesia. Konsumennya Indonesia. Yang gedein Sampurna Indonesia. Ya. Yang gedein apa lagi? Jarum. Si Hartono. Nah sekarang lu yang nggak gedein, masa lu takut kalau lu gedein? Hah? Begitu juga Lipo bangun rumah di mana-mana. Yang beli orang mana? Indonesia. Orang ini mayoritas orang sini, nggak bisa tertutup. Nah, jadi artinya apa? Jadi jangan buru-buru takut akan sesuatu. Kalau dia ambil contoh lagi nih, katanya sekarang lagi diributin apa? Alfamart, ya kan? Kemudian lagi Indomart. Yang belanjanya siapa? Si Ukar. Jadi yang gedein siapa Ki? Ukar. Masa Ukar takut sama yang dia gedein? Jadi persoalannya, mengapa Ukar tertarik di jaringan itu? Kan ada invest yang pro itu ya, apa namanya, franchise atau apa ya? Nah kalau dia dagangin itu orang mau beli, apa nggak boleh? Kalau nggak kita bikin tandingannya kan gitu. Ini Mas Abi secara, nah, jadi yang Abi ingin lihat dari sisi yang kedua ini, bahwa mereka besar itu karena dibesarkan oleh kira-kira yang belanja mayoritas orang mana? Orang Islam bukan, tapi nah buktinya lu yang lebaran, yang kaya sudah. Apa salah? Kalau kagak lu jadi dia, lu buka. Ini cara Islam mengajarkan. Jadi tidak boleh kita membenci lantaran etnik. Ya, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau gitu takut sama si 9 naga, munasabah kagak cek orang Banten. Iya. Kenapa sekarang jadi seakan-akan secara nasional kita takut sama 9 naga? Aku mau tanya sekarang ini, ya, di Indonesia ada PT Mashar Kapita Investama. Takut nggak sama 9 naga? Ya. Dia punya duit, kita juga punya duit. Ya, betul. Jadi jangan, kalau kita takut sama dia tambah berani nggak? Berani. Jadi kita dalam bahasa agama, fastabiqul khairat. Orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia ngelayanin orang, ngelayanin konsumennya, kita juga layanin konsumen kita. Ada satu yang barangkali segmen yang dia nggak begitu tertarik, nggak tahu sekarang ya. Sektor ini menengah ke bawah, small scale business. Apa tuh? Pengusaha menengah ke bawah, mikro kecil segala macam. Itu di Indonesia yang Abi pernah dengar ya. Ini minimal orang lagi dulu. Itu lebih kurang ada 30 juta unit UMKM yang oleng. Kalau nggak salah 50% kata Menteri Koperasi. 30 juta ini. Kalau kita masuk ke sektor itu, ya, kalau 30 juta kira-kira banyak nasabah. Hah? Banyak. Kita bisa ngalahin bank mana? Jadi di situ maksud Abi. Nah tinggal pertanyaannya,
Mampu nggak masa invest di situ? Ini ada preskonnya. Harus mampu. Nanti dijawab. Harus mampu. Kop kami juga begitu. Siap nggak kop kami? Siap. Jadi melawan itu dia invest kita gitu. Paham ya? Jadi kalau dia juga nyari makannya di dalam konsumen Indonesia. Nah kalau kita diamin, nah kalau dia bisa nguasain, maka kita nggak bisa. Nah ini jadi ada apa namanya? Ada competition apa kalau dalam bahasa ada monopolistic competition. Dia masuk ke sektor itu, kita juga masuk ke sektor itu. Nah ini cara Islam. Nah bagaimana kita mencari duit yang banyak, dia juga berpikir nyari duit yang banyak. Nah jadi pertarungannya dalam bisnis. Ini dulu yang kita perlu inikan. Jadi dengan cara begitu, bahkan kalau kita mengatakan kalau dia bisa gede, kita juga bisa gede. Dia bisa mendatangkan capital market luar, kita juga bisa mendatangkan. Dia kan didukung juga ada izin apa? NIF. Nah kita juga bikin NIF. Ya. Nah ini yang dimaksudkan kalau cara berpikir Islam. Nah kalau kita sudah imbangi pakai cara ini, dia pakai cara lain, nah itu perang namanya saudara. Dan Abi nggak yakin Ari Sinaga 9 itu mau lari ke bidang itu. Tuh, jadi artinya yang ketiga aspek Nabi ngomong, kita umat Islam khususnya masyarakat Sunda pada umumnya, ya harus melihat ini. Lah kita nggak takut. Misalnya dikatakan sekarang lagi ribut nih, ada tentara Cina masuk ke sini, udah 17 juta orang. Ya, emangnya kita batu? Cina mau intervensi, jangankan Cina, Belanda aja kita lawan. Kita udah usir Belanda dari negeri kita. Benar tidak? Lah Cina lebih bego dari Belanda perangnya. Tuh, tapi kalau kita takut, nggak usah pakai tentara dia. Ya, masih Meme juga lo kalah. Leres. Tuh, jadi maksud Abi, jangan terlalu jauh-jauh lah kita nakut-nakut diri sendiri. Bahwa anti komunis iya. Khususnya kita dari kaum Serikat Islam udah pengalaman ngadepin komunis. Tapi pakai tata aturan yang benar kita ingin lakukan. Kita tidak ingin fitnah, kita tidak ingin fitnah. Paham ini? Nah, kalau dia bergerak ke dalam bidang bisnis, kita terjun ke bidang bisnis. Nah, kalau sudah berbicara betul, misalnya dia langgar ketahanan negara kita, angkat senjata kita sudah. Ya, jangankan Cina, Rusia sekalipun. Nah, ini kan, paham ya? Jadi kita di Indonesia ini nggak takut karena nggak ada bisa ngancam Indonesia. Kalau yang takut silakan takut. Tapi kaum Serikat Islam nggak akan takut. Kop kami nggak akan takut. Masker tidak akan takut. Karena apa? Dunia nyata, saudara. Dunia nyata. Dia punya kekuatan, kita punya kekuatan. Dia punya pikiran, kita punya pikiran. Dia punya bisnis network, kita bikin bisnis network. Jadi fair-fair saja masalahnya. Nah, kita akan lakukan ini. Nah, bahwa kemudian ngaco segala macam, kita monitoring. Kan dengan tenaga kerja dikirim ke sini, ya. Itu kewajiban Menteri Tenaga Kerja, saudara, urusan kita itu. Ya. Nah, kita punya kewenangan apa menurut? Tapi kita berjaga-jaga. Yang kita tolak adalah pertama kalau yang melanggar teritorial kedaulatan kita. Nah, ini jihad namanya. Perangnya kan kita, bukan teroris kita. Umat Islam bukan teroris, mujahid bukan teroris. Kita berani perang terbuka. Nah ini. Jadi maksud Abi dari tiga hal ini yang namanya naga ini tidak boleh berlebihan kita takut. Nah, itu sebabnya kita ingin jadikan adanya si naga 9 naga ini justru menjadi kekuatan kita untuk membangkitkan kekuatan ekonomi kita. Betul tidak? Betul. Jadi bukan kita takut. Masing-masing. Nah, pikiran dari situ dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti yang aku ngomong. Alhamdulillah sudah
kita dapatkan penjelasan dari Abi, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Sebelum diakhiri, saya berikan kesempatan untuk saudara-saudara untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan khususnya kepada Bapak Dr. Zaki. Kami silakan untuk memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam ini kita bisa berkumpul di forum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Abi atas penjelasannya. Khusus bagi kami nih kaum muda yang mungkin sedikit lupa butir-butir sejarah masa lalu yang harusnya bisa kita rangkai menjadi satu sinergi kekuatan kita, bukannya kita semakin takut. Harusnya kita menjadi motivasi. Karena kalau bicara sembilan naga ya pastinya itu ada di Indonesia. Harusnya kita sebagai orang Indonesia sendiri harusnya punya keberanian, karena secara psikologis kita jauh lebih dekat dari mereka. Wabil khusus bagi kita yang di USP, kita pahami itu Terangin USP-nya apa? dari USP kami unit simpan pinjam. Itu kebanyakan orang nggak mengerti. Yang saya pahami, mohon maaf, di dunia mikro ya bank-bank besar yang notabene katakan pemiliknya para Taipan toh menggunakan jejaring di bawah itu orang kita juga. Jadi kenapa kita juga kita juga gitu. Mereka menggunakan kita dan mereka berusaha karena kita. Nah, makanya di forum ini saya menegaskan bahwa nggak perlu takut. Kita sendiri yang jalan, negara-negara kita punya nasionalisme menurut saya. Kelemahan mereka bisa saja menurut pandangan saya yang kalah adalah rasa nasionalisme menurut saya. Harusnya momen seperti ini menjadi momen kebangkitan buat kita, khusus teman-teman kaum muda, bahwasanya inilah saatnya kita berkiprah. Teknologi kita punya, perkembangan ilmu kita bisa cari dimanapun. Dunia itu udah ada di genggaman tangan. Harusnya kita mampu lah menurut saya. Kita nggak kekurangan kok untuk hal yang seperti itu. Pertanyaan yang paling sederhana adalah mungkin ada masukan dari Abi buat kita nih, apa sih yang mutlak harus kita punyai gitu untuk menghadapi, kalau saya lebih kepada era persaingan global lah gitu. Karena kalau kita takut pastinya kita nggak bakal maju. Sementara berani adalah bagaimana kita melewati rasa takut. Berani adalah esensinya itu. Dan menurut saya dengan kemampuan semua yang kita punya, kenapa kita harus takut kan gitu. Cuma mungkin ada masukan dari Abi buat kita di berkaitan dengan di era Abi sebelumnya gitu loh, bahwa para patriotik masa lalu juga kan jauh lebih hebat tekanannya kan. Apa yang harus kita nih kalau muda yang kita harus miliki gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebelum diberikan kepada Abi, pada wakil Presiden Kaunsil Islam untuk memberikan tanggapannya atas penjelasan Abi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih atas semua penjelasan dari
9 naga yang pada prinsipnya kita sudah tahu, itu pun katanya, tapi pada prinsipnya kita sudah mendapatkan pencerahan dari Abi. Nah, ini adalah merupakan bagian apa yang dijelaskan oleh Abi adalah merupakan bagian dari perjuangannya kaum syarikat Islam. Karena kaum syarikat Islam memiliki 3 lahan perjuangannya, 3 ranah perjuangan. Pertama, dalam segi taklim, karena setiap minggu kita juga jelas ada taklim, yang dihadiri dari berbagai provinsi di Indonesia ini. Dan kemudian ada juga tabligh. Selesai kita taklim, mungkin kita juga kembali ke kampung masing-masing, kampung halaman masing-masing. Kita juga bisa menyampaikan kepada apa ada orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi khusus ini USP. Ya, USP kami ini sudah jelas, sudah di mana-mana, buka cabang di mana-mana. Ini barangkali hasil daripada apa yang disampaikan oleh guru kita, imam besar kita bisa menyampaikan juga kepada mereka. Ya, intinya tidak usah takut dengan itu, hanya takut dan wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan 9 naga itu. Karena beliau telah menciptakan 9 naga itu. Dia sudah mau 9 mau juga dan menciptakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiganya adalah takmil. Nah, inilah yang diperjuangkan selama ini oleh kaum syarikat Islam. Nah, ini paralel sekali dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh bangsa ini, bahwa perekonomian harus bangkit dan sebagai generatornya adalah kami sebagai akselerator, generator untuk perekonomian, terutama menengah ke bawah, baik itu lewat UMKM-nya, lewat USP-nya, dan lain sebagainya yang ada kaitan dengan itu. Nah, inilah bukti nyata bahwa kaum syarikat Islam itu dari mulai pendirian negeri ini sampai pembangunannya negeri ini terus ambil peran, ya, tidak pernah absen, ya, tidak pernah absen dalam kondisi apapun, ya, dalam kondisi apapun. Dan alhamdulillah sekarang warga kaum syarikat Islam yang dimana pun mereka berada sekarang lebih kuat lagi dengan prinsip-prinsip perekonomian yang dijalankan oleh anak-anaknya dari kaum syarikat Islam, yaitu dalam hal ini kami, ya. Kemudian juga ditambah lagi dengan masyarakat kita yang bersama. Ini kita akan lebih lengkap lagi, baik jaringan-jaringan menengah ke bawah atau jaringan menengah ke atas. Ini lebih lengkap lagi. Insya Allah masyarakat kita yang bersama siap untuk tampil jadi 9 macan. Jadi 9 macan. Ya, siap jadi 9 macan. Kita hadang 9 naga dengan 9 macan, 9 maung. Ya, insya Allah. Ini bagian dari 9 macan. Insya Allah ada keturunan macan tadi. Ya, insya Allah ini keturunan macan. Dan insya Allah juga akan bisa mengalahkan kesebaran 9 naga. Tapi sesuai dengan makna ayat, Faqtadu bimithli ma tada. Dalam perekonomian mereka maju, kenapa kita tidak? Ya, karena kita punya prinsip-prinsip perekonomian yang sangat mendasar sekali, terutama apa yang diprogramkan oleh kaum syarikat Islam. Terima kasih sekali atas apa yang diberikan kepada kita warga kaum syarikat Islam, lebih-lebih kepada kepanjang tanganan dari kaum syarikat Islam lewat USP-nya, UMKM-nya, dan lain sebagainya. Marilah kita berinvestasi sesuai dengan apa yang disarankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendiri negeri ini, ya, bukan cuma pendiri negeri, pencipta negeri ini, pencipta bangsa ini, pencipta alam semesta ini. Kita manfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala sesuai yang Allah maukan. Itu yang bisa disampaikan. Mungkin mudah-mudahan kekurangannya nanti Abi yang tambahkan.
apa yang seharusnya dilakukan oleh warga kaum syarikat Islam di pedesaan, sehingga mereka pun bisa berkompetisi dan sehat, demi masa depan yang cemerlang, demi masa depan bangsa ini yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir dari Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanggapi dari apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini, dan betul juga Abi yang tadi Abi kemukakan adalah merupakan isu dari negara kita ini, bahwa kami sebagai putra Pasundan, sebagai putra pendiri bangsa ini, karena dilihat dari sejarah tidak bisa terlepas bahwa negara Pasundan itu merupakan bagian pendiri bangsa ini. Dan kami putra penerus dari bangsa ini menanggapi bahwa dengan adanya berita dengan 9 naga, menurut kami bukan sesuatu hal yang menyeramkan atau bukan sesuatu hal yang besar, karena menurut kami kalau misalkan 9 naga sesuatu yang kita takuti, itu merupakan menjadi ilah buat kami. Sedangkan kami kaum muslimin, kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah-ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Terkait apa yang sedang mereka kerjakan, sama kita pun punya program. Apa yang mereka investasikan, kami pun invest. Jangankan untuk invest di Indonesia, investasi di Cina pun kami siap. Kami dan PT Maser siap kita berinvestasi. Artinya, mari kita berlomba-lomba, yaitu dalam bidang bisnis, program dalam membangun bangsa ini, termasuk kami warga Indonesia, kami adalah pribumi, dan tentunya yang tadi Abi ceritakan bahwa market terbesar adalah warga kami sendiri. Tentunya dengan bahasa kami atau program yang kami punya, kami yakin program kami akan didukung oleh warga negara Indonesia. Dan itu sikap kami. Satu jengkal pun kami tidak akan mundur. Oleh sebab itu, kami sebagai warga Sukabumi, khususnya Pasundan, dengan adanya informasi tentang 9 naga, kami pun bisa mengadakan di luar dari 9 naga, yaitu 9 singa. Terima kasih Abi untuk penjelasannya. Mudah-mudahan keterangan berikutnya bisa menambah wawasan untuk kami sebagai generasi muda, yang dimana ke depan kami termotivasi apa yang sedang guru kami kerjakan atau ajarkan kepada kami. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa farid wa basril mu'minin bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari Ustaz Adi Ahmad Dayari untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah. Pada dini hari malam ini, tanggal 2 Mei 2021, bertepatan dengan 20 Ramadan ya. Mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadar. Artinya apa yang tadi kita dapat dari guru kita bersama, ini merupakan pencerahan, enlightenment, yang mana kabar atau isu yang dari dulu mungkin ya
tentang 9 naga yang begitu wah, yang begitu hebat, yang mungkin bisa dikatakan begitu menakutkan, bahkan dikaitkan dengan sejarah komunis gitu. Apa ada hubungannya atau tidak gitu. Tapi yang jelas 9 naga itu ternyata orang kita, orang Indonesia, walaupun ada yang bangga keturunan seperti itu. Yang pasti mereka dibesarkan oleh kita sendiri, oleh bangsa kita sendiri. Kalau kita lihat atau kita dengar dari apa yang tadi guru kita jelaskan, yang membesarkan mereka adalah kita sendiri. Nah, apa yang harus kita takutkan? Nggak ada. Bahkan tadi disinggung oleh Dr. Zaki, oleh Bapak Dr. Buja Subandi maupun Wakil Ketua 3 Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, dan saya sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas Koperasi Kaum Muslimin Indonesia berstatement sama. Kita tidak boleh takut. Justru ini adalah sebuah peluang. Karena masih banyak sektor-sektor usaha yang mereka nggak berani masuk. Salah satunya di sektor perekonomian menengah ke bawah atau mikro. Kenapa mereka nggak berani ke situ? Karena mereka juga manusia, mereka perlu banyak perhitungan. Karena orientasi mereka bisnis. Dan mereka mungkin tidak melihat peluang itu. Mungkin terlalu berisiko. Mungkin begitu ya terjadi. Gitu. Karena yang mungkin mereka tertarik di retailnya saja mungkin. Tapi kalau kita dengar tadi penjelasan dari guru kita bahwa begitu besarnya mereka itu karena dibesarkan oleh kita, kenapa kita nggak masuk di situ? Kita bersaing. Kalau ada 9 naga, gitu kan. Kita sebagai putra asli bangsa ini, apalagi kita seorang Sunda yang memang sejarah Sunda itu sangat tinggi. Sunda pernah jaya, bahkan sebelum kejayaan Islam. Di negeri Sunda ini, kalau saya tarik lebih jauh, itu peradabannya lebih maju. Bahkan hampir sejaman dengan Nabi Isa. Mungkin di dunia kita bisa bersaing dengan Romawi. Kenapa bangsa ini tenggelam? Saya sempat marah mendengar ada satu orang Sunda itu kemana. Padahal dari zaman dulu Sunda ini berjaya. Yang kita tahu mungkin kerajaan Sunda terakhir adalah Kerajaan Pajajaran. Itu mah turunan yang paling bawah. Gitu. Jauh sebelum itu banyak kerajaan-kerajaan yang memang yang asal mulanya dari kerajaan Salakanda yang begitu masyhur sehingga banyak ini kerajaan-kerajaan keturunannya, salah satunya Tarumanegara. Nah, kalau kita lihat dari sejarah itu, ini harusnya menjadi motivasi, karena saya yakin Allah memberikan kelebihan kepada bangsa ini. Karena begitu banyak yang menjadi daya tarik. Kenapa sampai Spanyol, Portugis, Belanda datang ke sini? Kan seperti itu. Kalau ini negeri kering kerontang, tidak menghasilkan, mereka akan jauh-jauh datang kemari, susah. Yang terakhir, katakanlah Cina, seperti itu. Bahkan yang mungkin Inggris, Amerika ngasih. Itu negara-negara besar itu investasi besar di sini. Nah, kalau mereka tertarik untuk investasi di negeri ini, berarti ada sesuatu yang begitu menguntungkan
Karena tidak mungkin dalam dunia bisnis kita mau berinvestasi kalau memang rugi. Berbeda hal dengan kita sebagai muslim, kita tidak menjadikan sebuah keuntungan atau profit oriented sebagai acuan gitu kan. Kita lebih kepada manfaat gitu kan, beneficiary yang kita kedepankan. Artinya kalau kita kedepankan itu, insya Allah nggak mungkin keuntungan itu tidak ada gitu. Tapi manfaat yang lebih besar itulah investasi terbesar kita di dunia. Karena dunia ini adalah ladang ibadah kita. Karena kita sebagai muslim tidak boleh melupakan dunia ini gitu. Karena ini orientasi gitu kan. Kita kejar hasanah dunia, insya Allah hasanah akhirat akan kita dapat. Apa korelasinya dengan tadi? Berarti jelas bahwa kalau mereka bisa besar, bahkan kebanyakan yang disinggung 9 naga itu bukan warga pribumi asli gitu. Seperti Dr. Jaki tadi singgung, kita ini bisa lebih dekat karena kita pribumi. Saya nggak berbicara antara pribumi dan non pribumi, tapi kalau pendatang aja bisa gitu. Kenapa kita sebagai warga asli yang tinggal di sini tidak bisa? Bahkan kita lebih tahu letak sejengkal tanah di negeri kita sendiri. Bahkan peluang sekecil apapun harusnya kita bisa baca. Untuk itu saya sangat yakin dengan tadi yang guru kita paparkan bahwa masih banyak peluang untuk kita dapat bersaing. Bukan hanya bersaing dengan 9 naga, tapi kita pas tabakul khair, kan? Pas tabakul khair. Artinya dengan kita begitu banyak berkarya untuk negeri ini, insyaallah gitu kan, perekonomian negeri ini akan mengarah kepada perbaikan yang lebih maju dan merata tentunya. Karena yang sekarang bukan tidak maju, tapi tidak merata. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Abi untuk memberikan penjelasan. Jadi jelas bagi kita bahwa 9 naga ini itu bukan ancaman buat kita, tapi harus kita rubah menjadi peluang. Itu ada istilah jenderal tua, kan ada istilah gitu, the old soldier never die. Jenderal tua nggak pernah mati. Ada istilah the war is the opportunity, perang adalah peluang. Jadi kita harus menjadikan 9 naga ini menjadi pemacu kita berkarya. Untuk itu maka kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Zaki tadi. Pertama, kita harus memiliki rasa memiliki atas negeri. Jadi nasionalisme, ya, itu yang harus. Kalau dalam bahasa Hadratus Syekh itu apa namanya itu? Hizbul Watan. Jadi kecintaan pada negeri ini harus menjadi pemacu kita. Nah, ada satu hal barangkali dulu kita, walaupun terbatas ini zaman dulu, kecintaan itulah yang membuat negeri kita ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Oleh karena itu kita punya keinginan bagaimana melayani negeri ini. Jadi barangkali kalau dunia bisnis mungkin melayani sebaik-baiknya. Kita punya customers. Jadi solve the problems, memecahkan masalahnya si customer tadi dengan kasih sayang. Ya. Jadi jangan mensita aja. Ini ya. Jadi ada kecintaan. Nah, berkait dengan ini maka kami melihat
Ini barangkali closing statement mungkin nanti ada. Jadi artinya 9 naga ini harus kita butuhkan posisinya buat kita. Kalau dia ingin bertanding, ya kita bertanding. Tapi kalau dia ingin bersanding dalam dunia bisnis, tidak. Dengan siapapun saja bisa. Sepanjang kaidah syariat kita nggak dilanggar. Jadi alhasil yang Abi ingin sampaikan adalah bahwa anggaplah fenomena isu mengenai 9 naga ini harus kita bikin balik jadi sebagai sebuah gerakan berpikir positif. Kalau dia bisa, mengapa kita tidak? Dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Karena kita diajarkan kayak sih itu nggak ada dasar kebencian. Kita sayangi semua orang, tapi kalau dia ganggu negara kita akan sikat habis. Betul tidak? Itu prinsip kita berjuang begitu. Betul. Kita siap bersanding, kita juga siap bertanding. Ini yang closing statement. Nah yang kedua, kita sudah menetapkan tekad sejak 5 tahun yang lalu kita bangun Koperasi Kaum Muslimin Indonesia ini. Kita ingin masuk ke dalam sektor yang selama ini kita nggak begitu kerjakan dengan baik. Itu sektor takmil, sektor bisnis, mulai dari small scale sampai ke tingkat yang paling besar. Dan Nabi dapat laporan, alhamdulillah, ya, baik yang dari GIG, kemudian lagi ada satu lagi kemarin yang itu, ya, ada satu lagi kemarin ya. Jadi artinya begini, bahwa mereka punya kapasitas modal yang besar, kita juga punya itu. Tinggal persoalan bagaimana kalau dia memiliki kemampuan profesional, kita juga harus melatih diri jadi profesional. Tadi kayak Pak Wakil Presiden mengatakan, Wakil Presiden KSI ada taklim. Nah, kita umat Islam diwajibkan belajar nggak mati. Ya pelajari bisnis dengan baik. Taat pada pimpinan masing-masing. Di setiap unit kuncinya satu. Ada ketaatan pada pimpinan. Lah kalau anak buah agak taat pada pimpinan, nazonnya agak puguh. Nizamnya nggak puguh. Ya. Kebatilan kalau ditata dengan baik, dia bisa mengalahkan kebenaran yang tidak tertata. Ya. Itu prinsipnya. Salah satu tataan itu ketaatan pada pimpinan. Nah, kita kadang-kadang suka merekam ke para ruku, merasa bisa sorangan, tidak mau taat pada pimpinan. Nah, dulu kita itu zaman berjuang tuh taat pada pimpinan kita, sekalipun goblok kita punya pimpinan. Kita berjuang di mana-mana, kita di semua medan perang kita lakukan taat pada pimpinan, saudara. Jadi makanya prajurit yang terlalu berani, yang kemungkinan bakal melawan pimpinan, kita nggak kirim ke medan perang. Secara psikologis tidak. Nah, dan yang ketiga yang Abi ingin ini kan bahwa kita bersama-sama, termasuk juga di 9 naga itu, harus kita bersama-sama berjuang menegakkan keadilan di negeri ini, melawan kezaliman. Karena ketidakadilan dan kezaliman ini bisa bikin kacau bisnis environment kita. Gara-gara ketidakadilan bisa kacau. Orang pada ribut gimana mau bisnis gitu? Nggak mungkin investasi datang ke sini. Bisa dianggap Indonesia ini daerah investasi risiko tinggi, high risk. Nah kalau risiko tinggi siapa mau investasi di sini? Pada kabur. Ya jadi red zone kalau kata Pak Zak. Ya jadi kewajiban kita lah menjaga negeri kita ini dengan apa? Kita menjadi inisiatif nemer, menjadi penggerak untuk membangun sumber daya yang ada di sini sesuai dengan prinsip-prinsip kita. Jadi ada 9 naga silakan. Nah kita juga berimbang bersaing dengan dia. Ya, kurang jadi 9 macan. Inilah saudara yang barangkali Abi ingin sampaikan bahwa umat Islam khususnya bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya itu nggak pernah punya rasa takut sejak zaman kemerdekaan dulu. Sekalipun modalnya cuma beruncing saudara. Kita nggak punya senjata modern, sekutu kita lawan. Dan kita menang. Ini. Abi kira itu yang jadi ini. Jadi semangat melawan itu cuma sekarang ini. Kalau zaman Abi itu kan cuma bisa. Nah sekarang mesti pakai ininya dong lebih bagus dari zaman Abi.
Dulu kita ngadat yang gede, saudara. Dan kalau sekarang main ngadat aja. Ya, inilah barangkali 3 poin yang menjadi ini. Jadi kita bangkitkan semangat kebersamaan di negeri ini. Kita coba gerakan masyarakat supaya taat pada hukum. Karena umat Islam dilatih taat pada hukum. Hukum tertingginya adalah kitab Allah dan sunnah Rasul yang nyata. Dan satu barangkali, jangan pernah lupa berdoa. Ya, karena kita sebagai umat Islam disuruh setiap hari kita ngomong, ya Rabb, ya karena budu kepada Engkau kami beribadah, dan kepadamu kami meminta. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Bisa jadi si 9 naga juga minta pakai cara dia. Nah, kita juga minta pakai cara kita. Ya kan? Nah, inilah barangkali. Jadi maksud Abi, kalau Abi tekankan semacam ini, bukan apa. Kalau kita ribut terbuka dengan dia, kacau negara nggak bisa bangun. Kamtipmas terganggu. Gimana kita mau mikir bisnis dalam suasana perang? Bukan kita takut perang, saudara. Kita ini bangsa perang. Kita adalah keturunan patriot. Nggak pernah punya rasa takut. Tapi kalau sekarang ini kita pakai lagi adat model begitu, saudara. Ongkos perang mahal, saudara. Ya. Jadi kalau Abi sampaikan ini, kita tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan kita ingin hidup bagaimana Allah perintahkan kepada kita. Ada satu yang kita disuruh bertindak adil. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Itu saja barangkali closing statement Nabi. Mudah-mudahan apa yang Nabi sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, atau barangkali pada penyampaian Nabi kata-kata ada yang menyinggung perasaan orang, baik yang hadir di sini ataupun di luar. Mohon maaf. Bila bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas penjelasan yang luar biasa. Tentunya kita semua sudah mendengarkan keterangan dan penjelasan dari guru kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Tentunya kepada seluruh sahabat Maksar TV dimanapun untuk semua berada, saya mengingatkan kembali untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share seluruh video di dalamnya. Tunggu konten-konten selanjutnya yang akan kita tayangkan. Insya Allah bisa mengedukasi seluruh penontonnya. Mungkin penutup dari saya adalah khusus kepada pejuang-pejuang masker dan pop kami. Tentunya kita tidak boleh memiliki ketakutan dalam diri kecuali kepada Allah, dan kita harus memiliki prinsip, yakni sebagaimana Sultan Ageng Tirtayasa berkata, balik utawar hitam kanan, dan membangun dengan kekuatan kita sendiri. Begitupun masker dan pop kami akan berkontribusi nyata untuk bangsa Indonesia dengan harta yang kita miliki. Itulah kiranya closing dari saya. Tentunya kepada seluruh sahabat Maksar TV, sekali lagi tonton terus video-video yang ada di channel YouTube Maksar TV. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wa afu minkum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Bila syahid yang tersemat, malaikat pun kan hormat, pastilah kita selamat. Ridha Allah kan